Aku nggak tahu nih sebenarnya kerudungan gue bagus apa enggak, tapi udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Hari ini aku akan bahas kisah seorang wanita muda dari Pakistan. Namanya itu Asia Bibi. Cewek biasa dari desa kecil yang nasibnya luar biasa rumit. Karena cinta yang ditolak dan pernikahan yang dipaksa, Asia ambil langkah ekstrim, yaitu dia racunin suaminya. Tapi bukan cuma suaminya yang kena. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku bawakan ini bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung juga silahkan, tapi kalau mager bacanya ya udah, duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Bernama Asia Bibi adalah gadis muda yang tinggal di desa Daulat Paur, distrik Muzaffargarh, Provinsi Punjab, Pakistan. Desa ini termasuk wilayah pedesaan yang tradisi dan nilai konservatif yang masih sangat kuat. Asia berasal dari keluarga petani sederhana. Dia bukan orang kaya, tapi cukup dihormati di kampungnya karena keluarganya ini dikenal taat agama dan juga menjaga nama baik. Waktu itu Asia masih sangat muda ya, sekitar umurnya itu 21 tahun. Dia itu dikenal pendiam, nggak menonjol, dan seperti perempuan desa lainnya, dia ngikutin aturan keluarga. Tapi sayangnya hidup Asia ini berubah drastis ketika orang tuanya memutuskan satu hal besar tanpa bertanya pendapatnya Asia. Meskipun begitu, rupanya Asia punya kisah cinta diam-diam atau backstreet ya. Ia menjalani hubungan dengan seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua itu saling jatuh cinta, saling kirim pesan secara sembunyi-sembunyi. Tapi di lingkungan mereka, pacaran adalah sesuatu hal yang tabu. Dan yang lebih berat, keluarga Asia ini udah punya rencana lain, yaitu orang tuanya Asia ini menjodohkan Asia dengan seorang pria lain bernama Amjad, seorang petani dari desa sekitar. Dan menurut keluarga, Amjad adalah pilihan yang baik, mapan, dewasa, dan lebih bisa menjamin masa depannya Asia. Tapi ya, dia bukan orang yang Asia cinta. Asia sempat nolak, sempat nangis, sempat minta agar jangan dijodohkan. Tapi semua itu ditolak. Di sana suara perempuan dianggap nggak penting kalau udah menyangkut harga diri keluarga. Akhirnya pernikahan mereka pun tetap berlangsung. Ya, Asia akhirnya menikah dengan Amjad. Pernikahannya juga meriah secara adat, tapi penuh air mata untuk Asia. Setelah menikah, Asia ini hidup bareng keluarga besarnya suaminya ya. Karena di Pakistan itu hal yang biasa, tinggal bareng mertua, ipar, keponakan, dan kadang sampai sepupu itu satu rumah. Kebayang gak sih tinggal di rumah yang penuh dengan orang yang lu gak cinta, dan lu gak bisa cerita ke siapa-siapa. Dari sini hidup Asia ini makin hampa. Dia merasa seperti tawanan. Dia disebut-sebut sering nangis, susah tidur, dan mulai menunjukkan tanda-tanda depresi. Yang lebih parahnya lagi, ternyata Asia ini masih diam-diam komunikasi sama kekasih lamanya, yaitu tetangganya sendiri. Dan disitulah muncul ide yang sangat gelap dan juga berbahaya. Asia ini mulai menyusun rencana buat keluar dari rumah tangganya, tapi bukannya minta cerai, karena perceraian juga dianggap aib besar ya di keluarga. Dia malah milih jalan yang gelap bersama kekasihnya dan juga diduga dibantu sama bibinya. Asia ini mendapatkan sebuah racun. Entah dari mana asal si racun ini ya, tapi kuat dugaan itu adalah racun tikus atau zat kimia pertanian. Targetnya siapa? Jelas suaminya Amjad. Jadi pada suatu malam di bulan Oktober 2017, Asia ini diam-diam mencampurkan racun itu ke dalam segelas susu yang ia siapkan untuk Amjad. Tapi rencana itu gagal total karena Amjad ini curiga, entah karena bau, rasa, atau cuma firasat ya. Yang jelas si Amjad ini nolak buat minum susu itu. Dan inilah momen paling tragisnya ya. Susu itu sama si Asia ini nggak dibuang, tapi malah dicampur ke dalam lasi. Lasi itu kayak minuman yogurt khas Pakistan dan disajikan untuk seluruh keluarga besar saat makan siang di keesokan harinya. Tanpa tahu apa-apa, keluarga besar Amjad termasuk anak-anak dan orang tua meminum lasi yang udah tercampur racun tersebut. Beberapa jam kemudian, satu persatu mulai menunjukkan gejala, dari mual,
muntah-muntah, pusing, kejang, sampai akhirnya pingsan. Ambulans pun mulai berdatangan, rumah itu berubah jadi lautan panik. Dari total 27 orang yang ikut makan siang, ada 18 orang mengalami keracunan serius dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Beberapa di antaranya adalah anak kecil dan juga orang tua. Satu desa berkabung, satu negara geger. Dan polisi juga langsung bergerak cepat. Awalnya Asia ini bungkam ya, tapi karena bukti-bukti ini mengarah kepadanya, akhirnya dia mengaku. Dia bilang, saya hanya ingin meracuni suami saya tidak pernah berniat membunuh seluruh keluarga. Katanya gitu. Polisi juga langsung menangkap kekasihnya yang dituduh ikut membantu merencanakan kejadian tersebut ya, serta bibinya yang diduga ikut menyiapkan racun. Kasus ini dibawa ke pengadilan anti terorisme di Multan, Pakistan. Pengadilan juga memutuskan bahwa Asia Bibi dihukum penjara seumur hidup. Kekasih dan bibinya juga divonis bersalah. Kasus ini jadi viral, bahkan diliput di media internasional. Banyak yang menyalahkan Asia, banyak juga yang mempertanyakan kalau dia nggak punya pilihan, apakah dia juga korban. Cerita Asia Bibi ini bukan cuma tentang pembunuhan, tapi tentang sistem sosial yang menekan, tentang perempuan yang kehilangan suara, dan tentang cinta yang tidak diberi tempat. Apa yang Asia lakukan jelas salah besar. Nyawa manusia nggak bisa dibayar dengan alasan apapun. Tapi kita juga perlu jujur bahwa Asia tumbuh di sistem yang nggak kasih dia pilihan. Kalau perempuan selalu ditekan dan dipaksa nurut, maka bukan nggak mungkin tragedi seperti ini bakal terulang. Iya nggak sih? Kita semua itu harus belajar ya, bahwa pernikahan itu soal dua orang, bukan cuma urusan keluarga aja gitu ya. Dan memaksa seseorang menikah itu bukan tradisi, itu pelanggaran hak hidup. Gimana menurut kalian? Apakah Asia Bibi adalah pelaku, korban, atau dua-duanya? Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.